hadir hari ini? Ada, Bu. Kenapa kira-kira nggak hadir? Siapa orang? Rio, Aska. Rio, Aska, terus? Bagas. Bagas. Nggak datang? Sakit. Rio sakit, Aska. Kita doakan yang tidak hadir hari ini, yang karena sakit, semoga lekas sembuh. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini pembelajaran kita tentang materi lapisan bumi, ya kan? Pada mata pelajaran IPA dengan menggunakan metode SINI, metode berbasis project based learning. Oke, adapun judulnya seperti tampilan di layar, struktur lapisan-lapisan bumi dan karakteristiknya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, melalui kegiatan bernyanyi dan diskusi, anak-anak ibu dapat mengidentifikasi lapisan-lapisan utama penyusun bumi dengan benar. Yang kedua, dengan melakukan kegiatan eksplorasi informasi, anak-anak ibu dapat mendeskripsikan karakteristik utama dari setiap lapisan bumi. Yang ketiga, anak-anak ibu dapat membandingkan atau menjelaskan apa itu kerak benua dan kerak samudra. Oke, selanjutnya sebelum masuk ke materi yang lebih dalam, ibu mau bertanya, sebelumnya itu anak-anak ibu pernah lihat nggak globe? Tahu nggak globe itu apa? Ayo, apa? Angkat tangannya ya, jawab. Kuat. Peta bumi bilang. Ayo, apa? Ya, Kadela. Kadela? Peta bumi, Bu. Iya, peta bumi ataupun peta dunia yang menggambarkan bentuk bumi. Globe itu bulat kan? Berarti bumi kita itu bulat. Bumi kita itu bulat namanya. Terus apa yang ada di bawah permukaan bumi kita ini kira-kira? Kira-kira apa yang ada di bawah permukaan bumi kita yang kita pijak ini? Apa? Kurang tepat. Ayo, apa? Kurang tepat. Lapisan bumi seperti yang mau kita pelajari hari ini. Oke, tapi sebelum itu coba kita dengarkan lagu tentang lapisan bumi. Coba perhatikan dan dengarkan baik-baik.
di bumi kita ini ada 4 lapisan penyusunnya, yaitu kerak bumi, mantel bumi, inti luar, dan inti dalam. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang kerak bumi. Nah, di kerak bumi merupakan lapisan terluar dari bumi. Lapisan kerak bumi terdiri dari batuan padat, tanah, dan mineral. Kerak bumi juga berfungsi sebagai tempat hidup makhluk hidup dan proses biologi pembentukan permukaan bumi. Kerak bumi terbagi menjadi 2, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Apa itu kerak benua dan kerak samudra? Kita lihat tampilan berikutnya. Nah, kerak benua adalah lapisan terluar dari bumi yang berada di bawah daratan dengan ketebalan rata-rata sekitar 30 sampai 50 km. Sedangkan kerak samudra adalah lapisan terluar dari bumi yang berada di bawah dasar lautan dengan ketebalan lebih tipis dari kerak benua, yaitu 5 sampai 11 kilometer. Nah, jadi apa perbedaan dari keduanya? Apa perbedaan dari keduanya? Ada yang mau jawab? Ada yang bisa jawab? Apa perbedaan dari keduanya? Ayo, kerak benua itu apa? Ketebalannya berapa? Ayo. Kerak benua itu adalah lapisan terluar bumi yang berada di bawah daratan. Sedangkan lapisan terluar samudra itu adalah lapisan terluar bumi yang di bawah lautan. Ketebalannya berapa yang kerak bumi? Kerak benua 30 sampai 50 kilometer. Sementara yang kerak samudra 5 sampai 11 kilometer. Nah, itu tadi perbedaan kerak bumi dan kerak samudra. Selanjutnya kita bahas tentang karakteristiknya. Karakteristik kerak bumi. Sebelumnya apa itu karakteristik? Karakteristik. Iya, ciri-ciri. Karakteristik itu ciri-ciri atau tanda dari suatu benda atau suatu wujud yang lain. Jadi karakteristik itu adalah ciri-ciri. Berarti di sini karakteristik kerak bumi. Berarti ciri-ciri dari kerak bumi. Yang pertama, kerak bumi itu tadi apa? Lapisan terluar bumi memiliki suhu yang lebih rendah dibandingkan lapisan di bawahnya. Berarti lapisan di bawahnya apa? Ada mantel bumi, inti luar, inti dalam, ya kan? Yang lebih panas daripada kerak bumi. Yang kedua terdiri dari 2 jenis. Apa tadi yang terdiri dari 2 jenis? Kerak benua dan kerak samudra. Yang ketiga ketebalannya bervariasi, dimulai dari 5 sampai 70 kilometer. Terbentuk dari batuan silikat, yaitu kerak benua, dan basal dari kerak samudra. Itu tadi adalah karakteristik kerak bumi. Oke, selanjutnya kita akan bahas mantel bumi. Adalah lapisan kedua. Mantel bumi adalah lapisan terbesar di dalam struktur bumi yang terletak di antara kerak bumi dan inti bumi dengan ketebalan mencapai sekitar 2.900 km. Sehingga menyusun sekitar 83 sampai 84% dari volume total bumi. Berarti dia lebih tebal dari kerak bumi. Ibaratkan telur, tahu nggak telur rebus? Ada cangkangnya. Cangkangnya itu ibaratkan itu kerak bumi, dan putih telur itu adalah mantel bumi. Itulah tadi. Tebal kan? Putih telur tebal kan? Lebih tebal dari cangkangnya, ya kan? Sebagai kita ibaratkan tadi kerak bumi. Nah, itu tadi kerak
kilometer. Yang kedua terbagi menjadi dua bagian, mantel atas dan mantel bawah. Yang ketiga, mantel utama adalah peridoid atau campuran mineral olivin dan pirokset. Yang keempat, arus konveksi di mantel mempengaruhi pergerakan lempeng bumi. Itu tadi adalah karakteristik dari mantel bumi. Selanjutnya yaitu inti luar bumi. Inti luar bumi adalah lapisan cair di dalam bumi yang terletak di antara mantel dan inti dalam. Inti luar terutama terdiri dari besi cair sekitar 80-85% dan nikel 5-10%. Suhu di inti luar sangat tinggi, berkisar antara 4.000 sampai 6.000 derajat Celcius yang menyebabkan besi dan nikel tetap dalam bentuk cair. Inti luar memiliki ketebalannya sekitar 2.200 sampai 2.300 km, berada pada kedalaman sekitar 2.900 km sampai 5.150 km di bawah permukaan bumi. Coba bayangkan 4.000 sampai 6.000 derajat Celcius. Kita di sini 32 derajat Celcius aja udah kepanasan. Iya kan? Bagaimana lagi yang di dalam bumi, di bagian inti luarnya? Inti luarnya saja sudah sangat panas, sampai mencapai 4.000 derajat Celcius, bahkan lebih bisa mencapai 6.000 derajat. Nah, itu tadi inti luar. Sementara untuk karakteristik inti luar, berada di bawah mantel bumi memiliki ketebalan sekitar 2.200 km, terdiri dari besi dan nikel dalam keadaan cair. Yang ketiga, suhunya mencapai sekitar 4.000 derajat Celcius atau sampai 6.000 derajat Celcius. Yang keempat, inti luar menghasilkan medan magnet bumi akibat gerakan cairan logam di dalamnya. Itu tadi adalah inti luar bumi. Sekarang kita akan membahas tentang inti dalam bumi. Nah, di inti dalam bumi merupakan bagian terdalam. Jadi kalau tadi diibaratkan dengan telur rebus, berarti si inti luar itu apanya? Kuningnya, iya kan? Kalau inti dalamnya ada lagi enggak? Ada yang seperti kecil titian di dalam kuning telur ini. Lingkaran kecil sekali. Itu kita ibaratkan sebagai inti dalam bumi, yaitu inti dalam bumi, bagian terdalam bumi yang sangat panas dan padat, ya kan? Terutama tersusun dari logam besi dan nikel. Suhu di dalam diperkirakan mencapai sekitar 5.200 hingga 5.500 derajat Celcius dan memiliki ketebalan 1.220 km. Lapisan ini terletak pada kedalaman antara sekitar 5.150 km hingga pusat bumi di 6.370 km. Itu tadi adalah inti dalam bumi. Panasnya sama hampiran dengan inti luar bumi. Yang membedakannya adalah si inti luar itu bentuk cair. Kalau di inti dalam itu padat. Karakteristik dari inti dalam itu apa? Karakteristiknya yaitu pusat dari bumi dengan ketebalan sekitar 1.220 km. Terus yang kedua, tersusun dari besi padat dengan tekanan yang sangat tinggi. Meskipun suhu mencapai 5.000 derajat Celcius dengan tekanan ekstrim, itu untuk menjaga tetap kepadatannya. Yang keempat, inti dalam peran penting dalam pembentukan medan magnet bumi bersama inti luar. Nah, itu tadi adalah lapisan-lapisan bumi
jenisnya, ya kan? Karakteristiknya masing-masing. Jadi di sini kita kan kemarin sudah membuat kesepakatan bahwasanya kita mau membuat suatu proyek. Nah, proyek-proyek itu kemarin kan kita sudah sepakati bahan-bahannya apa saja. Bolehlah dikeluarkan untuk anak-anak itu. Ayo coba silakan. Nanti ibu akan bagi, nama susunan apanya. Nanti kamu yang akan membuat mana lapisan-lapisan buminya. Oke? Kita akan membuat seperti pelangi. Tahu nggak pelangi? Pelangi, iya. Lapisan pelanginya seperti ini kan? Iya kan? Ya. Kita akan membuat itu dalam bentuk menggunakan plastisin. Oke, silakan keluarkan semuanya. Keluarkan plastisinnya. Oke, udah nampak ya. Itu sudah ada kertas yang bertuliskan lapisan-lapisan buminya. Nanti anak-anak ibu setelah selesai membuat lapisan-lapisan buminya, kan lapisan bumi ada 4. Nah, plastisin ini kan ada beberapa warna kan? Nanti anak-anak ibu yang membuat lapisan-lapisan buminya sesuai warnanya. Oke? Bisa? Oke, boleh dikerjakan sekarang. Nah, coba dibuat seperti ini. Bisa dibuat seperti ini. Tapi nanti kan ada 4 lapisan, berarti ada 4 warna. Tapi coba bentuknya seperti ini. Nanti setelah itu tentukan yang mana yang tengah bumi, yang mana yang belakang bumi, yang mana yang keluar dan yang di dalam. Dibuat seperti ini lagi. Pasti melengkung kan? Kalaupun nggak bisa melengkung, coba buat lurus saja. Coba buat lurus. Nanti keluar cantik. Kalau bisa melengkung, harus bisa ditempelkan seperti ini. Nah, nanti habis itu setelah itu baru dipresentasikan. Ini kenapa berkali ini Waktunya sudah selesai untuk pengerjaan proyek kita. Waktunya kita untuk mempresentasikan ke depan. Bagi siapa kelompoknya yang mau mempresentasikan, dipersilakan. Dan kemarin kan ada kan disuruh mencari bahwasanya lirik lagu atau informasi tentang karakteristik kerak bumi ataupun lapisan penyusun bumi. Ayo, siapa yang mau maju kelompoknya?
memberikan hasil proyek kami. Lapisan pertama penyusun unit. Yang pertama ada kerak bunyi, yang kedua ada mantel bunyi, yang ketiga ada isi luar, yang keempat ada isi dalam. Kami membuat di dalam sebuah lagu yang akan dinyanyikan oleh teman saya. Coba dengarkan mereka membuat dalam bentuk lagu. Coba. 3, 2, 1, mulai. Kerak bumi tipis sekali tempat kita berdiri. Mantel bumi tebal sekali di bawah kerak bumi. Inti luar bentuknya cair, luarnya bersih dan bentuknya cair. Inti dalam padat membara, paling panas pisahnya. Itulah lapisan penyusun bumi. Itulah lapisan penyusun bumi. Oke, tepuk tangan. Itu tadi adalah lapisan penyusun bumi. Boleh dipersilakan kembali ke tempat. Ada lagi yang mau presentasi dari kelompok yang lain? Ayo, siapa yang mau presentasi? Hasil proyek lapisan utama penyusun bumi. Yang pertama kerak bumi, yang kedua mantel bumi, yang ketiga inti luar, dan yang keempat inti dalam. Oke, itu dari kelompok 3. Ada lagunya? Enggak, tidak. Oke, boleh kembali ke lagu dulu. Tadi adalah hasil presentasi dari proyek yang kita kerja. Proyek apa yang sedang dikerjakan? Yang Lapisan utama penyusun bumi. Iya, lapisan utama penyusun bumi menggunakan bahan plastik. Nah, sekarang ayo coba kita simpulkan pembelajaran kita hari ini tentang lapisan utama penyusun bumi. Kira-kira apa yang mau kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Ayo, bumi memiliki 4 lapisan utama, yaitu kerak bumi, mantel bumi, inti luar, inti dalam, yang masing-masing memainkan perannya. Nah, untuk menjaga kestabilan planet kita, ya kan? Planet kita itu adalah bumi. Itu tadi adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum itu Ibu akan membagikan tugas. Coba dikerjakan sekarang. Buat namanya masing-masing. Silakan kerjakan, lingkari jawabannya. Ya. Ayo. Coba jangan lupa tuliskan namanya di atas. Ayo tulis namanya dulu di atas. Nama di atas di lembarnya. Ayo tuliskan dulu di lembar atas. Berjalan terus.
Oke, waktunya sudah habis. Silakan kumpul ke depan. Ayo, silakan kumpul ke depan. Ayo, silakan kumpul ke depan. Waktunya sudah habis. Oke, dan itu tadi adalah pembelajaran kita hari ini. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang lapisan-lapisan bumi juga, tetapi tentang litosfer, hidrosfer, atmosfer, dan biosfer. Oke, itu untuk materi kita minggu depan. Oke, sebelum pulang ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa